besar, maka akan terjadinya kegagalan dalam proses mesin tersebut. Gitu. Nah, itu adalah eksplanatif. Jadi explain dijelaskan. Lalu ada eksperimental. Nah, ini eksperimental adalah tujuan penelitian eksperimen dalam teknik mesin bisa termasuk dicoba atau pengujian konsep baru dalam perancangan atau melakukan percobaan untuk menguji kekuatan material baru yang diusulkan untuk di komponen mesin. Nah, judulnya saja di sini eksperimental. Jadi, maka dari itu proses yang dilakukan proses bereksperimen ya. Jadi melakukan suatu eksperimen. Misalkan main tuh ke lab sekarang kan di SPI ya. Itu di situ banyak alat-alat tugas akhir mahasiswa. Jadi bisa dilihat tuh di situ bereksperimen, jadi melakukan proses eksperimentalnya. Kalau di sini contohnya menguji kekuatan material baru. Contohnya seperti ini. Misalkan dulu pesawat itu menggunakan atau misalkan sepeda motor ya. Dulu eh, menggunakan aluminium misalnya seri 6. Nah, sementara saat ini sudah menggunakan menggunakan apa namanya komposit ya, sudah menggunakan komposit, dia lebih ringan dan lebih kuat. Nah, itu dilakukan proses eksperimen. Nanti komposit itu terdiri dari apa saja, matriksnya seperti apa, kombinasinya atau susunannya seperti apa. Nah, itu proses eksperimen, jadi ada eksperimen di situ. Lalu ada eksploratif, yaitu penelitian eksploratif dalam teknik mesin mengarah pada eksplorasi atau penyelidikan awal terhadap teknologi baru dalam industri, misalnya mengeksplorasi penerapan teknologi AI, artificial intelligence dalam sistem kendali mesin atau mesin otomatis ya, hampir semua menggunakan otomatis. Nah, maka dari itu teman-teman di situ mengeksplor. Jadi setelah penerapan AI ini, apa sih yang terjadi? Apakah terjadi masalah atau tidak ada masalah atau perlu ada bantuannya manusia di situ untuk mengontrol atau seperti apa? Jadi kita eksplor. Lalu selain dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur, jadi kata kunci dari tujuan itu harus dapat diukur. Itu lebih mudahnya seperti itu. Misalkan seperti ini. Saya ingin mengetahui tingkat kalor yang terjadi pada evaporator tipe A, misalkan gitu. Berarti jawaban di kesimpulannya adalah berapa apa? Kalau tujuannya seperti itu. Jumlah kalor, Pak. Jumlah kalor yang dihasilkan oleh evaporator tersebut. Nah, itu jawaban di kesimpulan gitu. Di sini bisa ya, diukur seperti mengidentifikasi, menganalisis, menghitung, menyusun, merumuskan, terus mengukur besaran. Tadi besaran misalnya kalor, terus temperatur dan sebagainya. Menguraikan, menerangkan, lalu membuktikan. Misalkan tadi yang AI itu. Kita terapkan AI ini bisa otomatis. Nah, coba dibuktikan apakah benar otomatis atau ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu membuktikan, menjajaki, menguji, menerapkan konsep atau dugaan, misalkan kira-kira dalam proses pemotongan, ternyata yang lebih baik itu adalah kedalaman potong kecil tapi kecepatan potong besar. Nah, coba apa itu adalah menerapkan konsep atau dugaan. Sepertinya kalau kedalaman potongnya kecil, maka hasil permukaan setelah proses pemesinan itu akan lebih halus. Kekasaran permukaannya nilainya kecil. Begitu. Nah, itu adalah dugaan-dugaan. Terus misalkan jika suatu sistem komponen mesin, misalnya kendaraan bermotor nih, contohnya ada sepeda motor, terus kita pasangkan apa ecu racing ya, misalkan gitu. Nah, itu katanya akan berpengaruh
terhadap performa mesin. Benar nggak? Nah, itu adalah proses dugaan. Jadi betul atau tidak. Dan itu bisa masuk juga ke membuktikan betul atau tidak bahwa dengan digantinya ECU tersebut eh, menjadi peningkatan performa pada kendaraan bermotor. Lalu membuat suatu purwarupa atau prototype ya. Jadi tidak hanya selalu pengujian saja, tapi bisa juga teman-teman membuat prototype. Nah, itu eh, ini Restu Gusti sama siapa? Restu dan siapa satu lagi? Nah, itu kalau Restu duduk di situ di pohon itu lihat ke depan ada yang berbentuk kotak besar. Ada Gimana Pak? itu di Saya taman. tadi nge-lag. Nah, itu kalau teman-teman lihat di SBI ada prototipe itu ada sharing ya. Nah, bisa itu adalah produk yang dibuat. Nah, itu bisa dijadikan proses penelitian begitu. Kalau enggak itu yang di belakang restu itu ada yang di belakang ada untuk tanaman hidroponik ya. Nah, itu juga adalah prototipe atau purwarupa yang dibuat oleh TA seniornya gitu. Nah, itu bisa seperti itu, bisa membuat prototipe juga. Lalu, tujuan juga harus memuat besaran-besaran terukur dalam kalimatnya sebagai keterangan tambahan. Misalkan dalam hidroponik itu. Oh, saya ingin mengetahui debit air yang diperlukan untuk hidroponik ini agar hidup tanamannya lebih baik atau dia tetap hidup gitu. Nah, berapa debit air yang dibutuhkan? Nah, kan berarti kan ada nilai, ada besaran yang terukur kan, berapa debitnya seperti itu. Lalu masalah dan tujuan penelitian harus saling terkait dan konsisten. Jadi dengan masalah itu harus sesuai. Jangan sampai misalkan di rumusan masalah nih kita mau membahas tentang eh, apa masalah atau topik yang akan diangkat adalah tentang tadi misalkan key atau kalor pada evaporator. Tapi ternyata yang dibahas pada tujuannya saya ingin eh, apa performa dari evaporatornya. Jadi harus berkaitan kalau mau mengetahui kalor ya berarti di tujuannya juga ingin mengetahui kalornya seperti apa gitu. Kecuali misalkan dari saya ingin mengetahui performa mesin, bisa kalornya, bisa temperaturnya, bisa efisiensinya dan sebagainya gitu. Cukup jelas sampai di sini untuk tujuan. Jelas, Jelas ada yang Pak. ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan tidak? Nih, kalau teman-teman yang belum pernah melihat alat ukur atau purwarupa, boleh main ke lab ya. Di lab sangat banyak sekali purwarupa atau prototipe dari akang-akang seniornya pada saat tugas akhir ya. Nah, itu tujuan. Lalu ini saya lihat di sini batasan. Nah, di sini batasannya ada beberapa yang saya rasa sudah baik ini penulisannya. Di sini batasan masalah penelitian ini dibatasi pada perancangan ulang rem cakram khusus untuk sepeda motor Honda Beat 110 cc dengan fokus pada analisis gaya-gaya pengereman, pemilihan bahan kampas rem, dan desain cakram yang optimal. Hanya aspek-aspek yang berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja rem yang akan dianalisis tanpa memperluas ke aspek lain pada sepeda motor. Ini sudah baik, tapi kurang mendetail. Kenapa kurang mendetail? Karena yang pertama sudah benar nih. Ini membahas tentang rem cakram pada Honda Beat 110 cc. Jadi Honda Beat yang lain tidak bisa ya.
Misalnya atau Scoopy atau Vario tidak bisa hanya Honda Beat. Lalu yang kedua, ini dalam batasan masalah ini tidak selalu harus dibuat paragraf. Bisa dibuat apa poin ya. Yang pertama misalkan Honda Beat yang dibahas rem cakram pada Honda Beat. Lalu yang dibahas yang kedua adalah gaya-gaya yang terjadi pada pengereman. Bisa seperti itu. Karena di sini kalau kita ada nih kata-kata desain cakram yang optimal. Desain cakram yang optimal itu menurut saya bukan masuk ke batasan masalah, tapi lebih ke tujuan. Jadi desainnya seperti apa yang optimal itu bukan batasan. Karena kalau kita mau mendesain itu banyak pilihannya. Untuk mendapatkan nilai yang optimal berapa itu banyak pilihan. Lalu hanya aspek-aspek yang berhubungan langsung. Nah, itu tidak perlu dituliskan. Misalkan itu hanya saja teman-teman tuliskan tadi Honda Beat, terus gaya yang terjadi pada pengereman, terus misalnya remannya rem satu ton seperti itu. Fluidanya menggunakan apa gitu. Ampasnya materialnya dari apa seperti itu. Jadi lebih mendetail, lebih jelas lagi. Karena di sini dalam definisinya eh, nah, membatasi jalannya proses seperti keterbatasan data, dana, waktu, metode, dan sebagainya. Nah, di batasan masalah juga, misalkan saya tidak membahas apa desain dari pengeremannya, misalnya diameternya berapa, diameter piringannya berapa, misalnya lalu eh, apa berapa sudutnya. Nah, tidak membahas itu dijelaskan di batasan masalah, dituliskan di situ. Saya tidak membahas A, B, C. Atau yang saya bahas adalah A, B, C, dan seterusnya. Gitu. Ada yang ditanyakan untuk batasan. Jadi tujuannya digunakan. Kenapa harus ada batasan masalah? Agar dalam proses pembahasannya tidak terlalu jauh. Misalkan ini dalam proses apa ini? Eh, pengereman ya, pengereman pada sepeda motor. Nah, ini kebetulan atas nama siapa? Nur Salsabila. Nah, ini kamu mau membahas ini nggak apa gaya gesek yang gitunya dibahas nggak? Rancangan ulang. Nah, tapi kan kalau tidak dibatasi bisa kan diminta untuk menghitung gaya geseknya ya. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan sampai kalau misalkan nih Salsa mau fokusnya di tadi perancangan ulang saja, Pak. Saya tidak akan membahas apa namanya tadi gaya geseknya. Nah, itu harus disebutkan gitu ya contohnya. Jadi jangan sampai tugas akhir ini atau penelitian ini misalkan praktikum ini terlalu jauh. Jadi skupnya itu harus dijelaskan di batasan masalah apa saja yang akan teman-teman lakukan proses penelitian, apa saja yang tidak akan. Gitu. Boleh silakan. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan sampai misalkan nih Salsa udah ngejelasin, Pak, saya mau hanya membahas tentang rancangannya saja. Tetapi tiba-tiba nih Awar nanya nih, itu gaya geseknya gimana? Ah, kalau memang tidak akan membahas itu, sudah ada Pak ini di batasan masalah saya tidak membahas tentang gaya gesek. Tapi satu syaratnya, kenapa tidak membahas gaya gesek? Minimal harus tahu alasannya. Gitu, itu tetap harus tahu. Terus misalkan, Pak, saya hanya merancang ulang dari gayanya saja, Pak, pada proses pengereman. Kenapa yang hanya menghitung gayanya saja? Gitu. Nah, itu harus tahu alasannya ya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Ada lagi?
Cukup. Ini ada yang baru masuk ini. Nah, itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah. Jadi tahapannya gitu ya, tahapannya jangan diubah-ubah. Kenapa? Karena harus nyambung ya. Jadi yang pertama kan harus ada alasan dulu nih. Misalkan nih, Restu mau pergi ke kampus untuk apa? Latar belakangnya ya tadi, yang pertama, misal karena saya sebagai mahasiswa teknik mesin. Yang kedua, saya ingin menjadi sarjana teknik mesin. Misalkan gitu. Lalu rumusannya masalahnya apa? Ternyata jika saya kuliah di teknik mesin, saya harus mengikuti kuliah bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, itu adalah masalah-masalah. Maka dari itu saya mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia. Tujuan apa mengikuti Indonesia? Agar lulus. Agar mendapat tadi di latar belakang. Saya ingin mendapatkan gelar sarjana teknik mesin. Gitu. Nah, batasannya apa? Batasannya saya tidak kuliah atau saya tidak membahas tentang misalnya ekonomi, tidak membahas tentang psikologi, gitu maksudnya. Jadi yang dibahas nanti pada laporannya hanya pada apa? Pada teknik mesin saja. Terus misalkan nanti lebih dijuruskan lagi, saya bidang keahliannya konversi energi, saya bidang keahliannya produksi dan material, saya perancangan. Itu lebih spesifik lagi, lebih baik seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nah, misalkan tadi contohnya adalah tadi Restu ingin berangkat dari rumah ke kampus ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah di metode penelitian. Metode penelitian. Jadi kita masuk sekarang ke metode penelitian. Nah, ini metodologi penelitian. Metodologi penelitian disusun sesuai dengan jenis karya ilmiah, tugas akhir atau dengan penelitian. Metode penelitian atau kajian berisi tentang penjelasan prosedur, teknik, dan desain penelitian. Prosedur atau cara kerja mencakup rangkaian tahapan atau langkah operasional yang tersusun sistematis, berurutan, terperinci sehingga memungkinkan orang lain untuk mengulanginya dengan hasil yang valid dan dapat dipercaya. Teknik adalah bagian dari metode tentang cara untuk memperoleh dan menganalisa data. Desain merupakan rancangan dalam pelaksanaan penelitian. Lalu metode dibagi menjadi beberapa subbab, itu metode penelitian atau metode perancangan. Lalu tahapan penelitian atau tahapan perancangan, waktu dan lokasi, bahan dan alat. Lalu penyajian hasil penelitian atau perancangan dan jadwal kegiatan hanya pada proposal penelitian saja. Tidak ada pengulangan rumus yang sudah disajikan pada bab landasan teori, cukup dengan menyebutkan nomor rumusnya saja. Jadi gini, contohnya yang paling gampang. Misalkan tadi Restu nih mau berangkat dari rumah ke kampus ya. Nah, kalau Restu rumahnya di mana Restu? Bandung, Pak. Di Bandung di mana? Cicahem. Cicahem. Jauh ya. Lebih dekat ke kampus Bandung Restu daripada ke kampus Cimahi. Iya, Pak. Sengaja biar jauh ya. Salah nyungsep, Pak. Ya, ya, oke kita bahas ya. Tadi rumahnya di Cicahem nih. Nah, dari Cicahem mau ke kampus Cimahi ya. Mau ke kampus Cimahi ada berapa jalan? Terus, Pak. yang kedua lewat Supratman. Supratman apa sih?
Yang di tengah itu yang lewat alun-alun, Sudirman Dapat ya? Ya, juga di ada. Sudirman, situlah. Yang ketiga lewat Soekarno-Hatta bypass Iya ya. Pak, Nah, kan ada tiga tuh. Ada tiga pilihan. Itu satu. Pilihan alternatif jalan. Yang kedua, ini kenapa? Yang kedua adalah, Restu punya motor, punya 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 ibu. ke, ya, oke. Ke sini pakai motor ya, ke kampus. Iya Pak, Nah, pakai motor. Bisa pakai kereta, bisa, bisa, bisa pakai bis, pakai bis bisa, bisa, pakai bisa angkot Pak. juga bisa ya. Ada empat pilihan. Nah, cukup dua itu dulu saja. Nah, kan itu berarti kan ada beberapa pilihan ya. Nah, metode yang Restu akan ambil apa? Misalkan menggunakan motor lewat Paster, menggunakan motor lewat Soekarno-Hatta. Dicari adalah waktu tercepat ya untuk sampai ke kampus. Gitu. Nah, itu adalah pilihan-pilihannya. Lalu kita hubungkan dengan metodenya. Nah, di sini dituliskan penunjuk petunjuk untuk menuliskan setiap metode tersebut adalah sebagai berikut. Umumnya dalam metode penelitian ada tiga. Yang pertama eksperimental, yang kedua non-eksperimental, dan yang ketiga adalah rancangan teknik. Nah, ini adalah tiga dasar dalam metode penelitian. Coba kita bahas. Yang pertama, penelitian eksperimental. Sudah jelas tadi sebetulnya di awal dibahas tentang eksperimental ya. Jadi proses eksperimen. Nah, ciri utama penelitian eksperimental adalah peneliti mengumpulkan data baru yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Jadi tadi di latar belakang sudah ada tuh data-datanya. Nah, kita kumpulkan apa sih yang belum dilakukan oleh orang lain. Lalu sesuai dengan tujuan penelitiannya dengan menggunakan teknik tertentu, penelitian eksperimental dapat berupa penelitian laboratorium atau penelitian lapangan yang dirancang sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi harus ada percobaannya. Misalkan tadi dengan tema yang tadi, Restu mau saya yang pertama Pak saya mau coba dulu ke Pasteur pakai motor Pak. Oh yang kedua saya mau coba lewat bypass tapi pakai bis Pak. Yang ketiga saya mau pakai kereta tapi lewat Sudirman Pak. Nah gitu ya. Jadi ada beberapa percobaan. Ternyata pakai motor Pak waktunya 30 menit. Menggunakan angkot ternyata waktunya 45 menit. Menggunakan kereta lewat Sudirman nggak bisa Pak. Karena nggak ada jalur kereta ke Sudirman. Gitu ya. Jadi itu dapat dilakukan proses eksperimen. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, penelitian mana tadi? Penelitian lapangan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ada yang tahu pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu apa? Kuantitatif dan kualitatif. Apa? Kuantitatif dan kualitatif. Izin menjawab, Pak. Kalau Silahkan. kuantitatif itu Ya, pendekatannya itu pakai data seperti angka gitu, Pak. data seperti angka. Oke, terus kalau kualitatif, Kalau kualitatif itu kayak apa ya? Kayak kata-kata gitu, Pak. Pokoknya, Pak. kata-kata. Gimana maksudnya? Habib? Eh kuantitatif. Bentar, Pak. Lupa, Pak. Waktu itu pernah buat Oke, ada yang mau bantu? Siapa yang mau bantu? Ada yang mau bantu? Kualitatif dan Eh, kuantitatif. Sandi, silakan. Kalau misalkan kualitatif itu berupa deskriptif kayak gitu kan Pak.
kata-kata penjelasan. Deskriptif. Deskripsi ya maksudnya. Ya, ada Ya. deskripsi. Kalau kuantitatif, Mungkin kalau kualitatif berdasarkan angka, Pak, objektif. berdasarkan angka Kalau kuantitatif. dalam bentuk angka, Ya. datanya bersifat objektif. Lalu contohnya, coba contohnya seperti apa yang menggunakan kualitatif dan kuantitatif? Survei, Pak, eksperimen. Jenis kelamin Pak kualitatif. Gimana, gimana? Survei, Pak. Gimana contohnya? Kalau yang kualitatif Pak ya jenis kelamin ya laki-laki sama perempuan gitu Pak. Laki-laki dan perempuan. Kalau kuantitatif, contohnya gini. Dalam proses pemesinan, itu ada nilai kekasaran ya. Ada nilai kekasaran suatu permukaan. Nah, nilai kekasaran suatu permukaan itu bisa dijelaskan secara kuantitatif dan kualitatif datanya. Kalau kuantitatif berarti menggunakan nilai. Ada N1 sampai dengan N7. Satuannya adalah mikron. Misalnya 0,01 mikron, 0,02, 0,10, dan seterusnya. Itu adalah kuantitatif. Jadi dapat nilainya. Nilainya berapa? Tapi kalau kualitatif atau kualitas, jadi ditinjau dari sisi kualitasnya. Nah, kalau kualitas kan tidak bisa dilihat dari nilai ya, harus diterjemahkan. Misalkan tadi N1 itu sangat halus. Nah, sangat halus itu adalah kualitatif. Nah, kuantitatifnya adalah misalnya dia adalah 0,1 sampai 0,5, misalkan gitu. Itu kuantitatif. Jadi dilihat dari sisi kualitasnya, kualitasnya seperti apa. Nah, kualitas itu kan tidak bisa eh, dinilai ya, dinilainya dengan tadi halus, tidak halus, sangat halus dan sebagainya. Nah, kalau kuantitatif tadi kekasaran permukaannya Pak 0,1 mikron gitu. Nah, itu kuantitatif. Mudahnya seperti itu. Lalu informasi yang disajikan dalam bab metode penelitian untuk tiap jenis penelitian eksperimental yang dipilih menjelaskan beberapa berikut. Yang pertama, asumsi-asumsi dan metode yang digunakan. Tadi kan kira-kira Pak, kalau jalan ke Pasteur pakai motor, sekian waktunya. Terus jika menggunakan mobil ke bypass atau ke Soeharto-Hatta, sekian waktunya. Itu asumsi-asumsinya. Lalu metodenya tadi dipilih motor, Soekarno-Hatta, dan sebagainya. Itu adalah metode. Lalu waktu dan lokasi laboratorium atau lapangan. Waktunya kapan? Kapan ini akan dilakukan? Lalu lokasinya di mana? Tadi lokasinya adalah dari Cicahem sampai dengan kampus Cimahi ya, gitu. Lalu ada alat dan bahan. Alatnya yang digunakan apa? Bahannya apa? Misalnya tadi kendaraan bermotor, terus kereta, terus bis dan sebagainya. Lalu rancangan percobaan atau model. Jadi kita modelkan percobaannya mau seperti apa. Yang tadi tahap satu, percobaan pertama adalah menggunakan tadi jalannya pasir tapi menggunakan motor. Itu percobaan pertama. Percobaan kedua apa? Misalkan tadi bis di Soekarno-Hatta jalannya. Gitu, itu percobaan kedua. Seperti itu. Lalu variabel atau ubah dan cara pengukurannya. Variabelnya seperti apa? Tadi variabelnya ada motor, terus mobil, bis, kereta, dan sebagainya. Itu variabel yang bisa dilakukan untuk proses eksperimental. Terus, dan cara pengukurannya. Pengukurannya mau seperti apa? Oh, Pak, pengukurannya menggunakan waktu.
waktu yang tercepat yang mana? Nah, seperti itu. Lalu teknik pengambilan atau contoh sampelnya. Jika misalkan banyak nih percobaannya, mana yang mau diambil? Lalu teknik pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan datanya seperti apa? Lalu analisis datanya seperti apa? Nah, itu untuk proses penelitian eksperimental. Lalu yang kedua, penelitian non-eksperimental dapat berupa penelitian eksplorasi, survei lapangan, studi kasus, dan studi pustaka. Metode penelitian non-eksperimental memungkinkan penggunaan data primer yang dikumpulkan peneliti sendiri atau data sekunder yang telah ada, baik yang dikumpulkan untuk tujuan serupa maupun berbeda dengan tujuan penelitian. Jika data sekunder digunakan dalam metode penelitian, harus dijelaskan cara menentukan dan memilih data tersebut sesuai dengan tujuan penelitiannya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa data yang digunakan harus otentik dan berasal dari lembaga yang memiliki kepercayaan dan kredibilitas yang terjamin. Bagian metode penelitian untuk setiap jenis penelitian eksperimental ditulis sebagai berikut. Nah, ini di sini ada kata-kata memiliki kepercayaan dan kredibilitas yang terjamin. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu maksudnya apa? Ada yang tahu maksud kepercayaan dan kredibilitas yang terjamin? Misalkan kita mewawancarai seseorang Pak gitu Pak. Nah, seseorang tersebut tuh backgroundnya seperti apa? Misalkan eh, sarjana teknik atau magister teknik kayak gitu Pak. Dan itu bisa dipercaya sama kita sebagai pewawancara gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi harus bersifat legal ya. Misalkan teman-teman melakukan survei lapangan atau studi kasus, itu di tempat yang legal. Tadi misalkan di Unjani, ada tuh kan legal Unjani, ada lembaganya. Berarti bisa dipercaya ya bahwa dilakukan proses penelitiannya di Unjani. Gitu. Jangan misalkan, oh Pak saya proses penelitiannya di bengkel. Bengkel mana? Tidak tahu. Yang penting ya di bengkel rumah saya Pak, atau di bengkel paman saya. Tidak jelas gitu. Gitu. Jadi data-data yang diambil harus jelas. Misalkan teman-teman mau melakukan proses pengujian kekuatan material pada suatu material apa? Pada material yang baru gitu misalkan. Nah, proses pengujiannya itu harus jelas. Misalnya di B4T atau di balai besar apa. Nah, itu harus jelas. Jadi terjamin. Lalu misalkan Pak, material ini mengandung tingkat apa? Tingkat mengandung kekerasan, memiliki kekerasan, nilai kekerasan RC. Gitu. Jadi harus memiliki kepercayaan dan kredibilitas yang terjamin. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan?
Jelas, Pak. Jelas. Nah, gimana? Nah, itu untuk apa? Eksperimental. Nah, isinya apa yang ada di asumsi-asumsi yang dan metode yang digunakan, waktu dan lokasi, alat dan bahan jika ada. Karena kan ini non eksperimental ini biasanya studi kasus, studi pustaka dan sebagainya. Lalu ada model jika diperlukan, variabel harus ada, teknik pengambilan dan sebagainya. Lalu pada studi kasus, nanti perlu ditambahkan adalah alasan pemilihan kasus. Misalkan saya penelitiannya ingin membahas tentang studi kasus itu misalnya yang sudah ada. Jadi di PT Pertamina sudah ada analisis tentang eh, proses maintenance pada pengeboran minyak. Nah, kita studi kasus. Nah, kenapa teman-teman memilih kasus tersebut? Misalnya, Pak, karena di Indonesia apa minyak bumi itu masih banyak, masih bisa dieksplor. Atau Pak, karena minyak bumi itu sudah mulai sedikit, maka saya ingin mengetahui bagaimana prosesnya. Lalu yang kedua misalkan, oh Pak, saya ingin mengetahui cost maintenance dalam minyak bumi ini seperti apa. Lalu alasan pemilihan unit pengamatan, justifikasi pemilihan responden dan informan. Misalnya saya mengambil yang Pertamina. Kenapa mengambil Pertamina? Pak, karena Pertamina sudah kredibel, Pak. Salah satu produsen minyak di Indonesia adalah Pertamina, itu sudah besar. Lalu teknik pengumpulan data dan urutan waktu pengambilan informasi atau data. Jadi harus di pengumpulan datanya seperti apa dan waktu pengambilannya kapan. Lalu pada studi pustaka perlu ditambahkan juga sumber pustaka dan rentang waktunya, mengambilnya dari mana dan kapan diambilnya itu harus jelas. Karena misalkan dari tadi minyak bumi tadi, hari ini dan besok itu akan ada perbedaan. Misal kalau saya mau menghitung flow-nya Pak, flow dari eh, penyedotan minyak bumi seperti itu. Nah, itu eh, hari ini bulan depan akan berbeda. Hari ini besok akan berbeda. Berapa flow-nya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Lalu rancangan teknik. Rancangan teknik atau rancangan purwa tergolong penelitian primer dengan hasil berupa benda fisik, hardware, dan fisik. Dalam bab metode penelitian harus dijelaskan waktu dan tempat pelaksanaan, alat dan bahan, tahapan rancangan, kriteria desain, analisis desain struktur, pembuatan gambar teknik, simulasi desain, pembuatan, pengujian fungsi, iterasi, modifikasi purwarupa, lalu pengujian kinerja purwarupa oleh peneliti. Seperti itu. Jadi banyak sekali dan ini adalah 3 metode yang umum digunakan di teknik mesin. Begitu. Jadi kalau rancangan teknik ya teman-teman bisa membuat prototipenya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Itu bisa hardware dan bisa software juga ya, bisa non fisik dan fisik. Ada yang ditanyakan?